Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semua? Selamat datang di channel ini. Selamat merayakan Hari Raya bagi yang merayakan. Jangan lupa makannya, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Apalagi yang udah mulai gemuk. Ya. Banyak di sini ibu-ibu yang kalau misalnya saya bilang gemuk, ngambek. Nah, jadi kali ini kita akan membicarakan suatu program hamil yang kalau haid teman-teman itu tidak teratur itu bagaimana. Jadi memang di sini ada dua ya. Yang pertama memang secara alamiah. Yang alamiah ini malah saya akan bicarakan ya nanti di belakangan karena lebih banyak yang nanyain kalau teman-teman program haid program haidnya supaya teratur, program hamil untuk haid yang tidak teratur ini di dokter itu gimana sih dok tahapannya? Itu banyak yang nanya. Kalau misalnya teman-teman suka ingat yang menyebabkan haid tidak teratur itu memang dari kegemukan ataupun yang namanya PCOS. Kalau di sini teman-teman suka dengar gitu ya. Ini yang menyebabkan haidnya menjadi tidak teratur. Nah, pada saat ini yang pertama kali nih, kalau teman-teman kena PCOS adalah teman-teman suka dikasih yang namanya obat metformin. Ini adalah suatu obat gula, ya. Banyak sekali di sini teman-teman menanyakan, mengkonfirmasi, dok saya kan haidnya yang nggak teratur kok dikasih obat metformin. Nah ini karena kebanyakan teman-teman tuh bacanya Google tuh, nge-Google lagi biasanya. Memang pasien-pasien sekarang itu pintar. Nah jadi memang metformin ini adalah suatu obat gula ya. Kalau teman-teman ingat yang namanya PCOS itu memang sudah terjadi resistensi insulin dia ya. Jadi sudah ada peningkatan meskipun belum sampai ke penyakit gula ataupun diabetes yang lainnya. Tetapi ini ada tendensi untuk resistensi insulin. Makanya terkadang ini banyak teman-teman dicek puasa dan insulin puasanya. Begitu, nanti ada rasionya, apakah meningkat atau tidak. Tapi untuk teman-teman yang PCOS, ini biasanya meningkat. Makanya ini akan dikasih. Ya, tujuannya adalah untuk membuat sensitivitas insulin itu menjadi lebih bagus. Lalu yang kedua, teman-teman akan diberikan asam folat. Nah, asam folat ini harus dimakan, bahkan memang sebelum teman-teman mau merencanakan hamil. Bahkan beberapa itu harus 3 bulan sebelumnya, apabila sebelumnya bayinya ada kelainan begitu ya. Jadi asam folat ini bagus sekali untuk persiapan lah ibu untuk hamil. Nah, sekarang yang dilakukan oleh dokter, biasanya itu pada saat teman-teman itu haidnya tidak teratur, ya. Haid tidak teratur itu cukup banyak ya. Apakah nanti haidnya itu ada flek-flek terus menerus ataupun nggak dapat selama lebih dari sebulan 2 bulan begitu. Inilah yang biasanya terjadi. Jadi bisa terus-terusan, bisa flek-flek terus-terusan juga. Ini pada saat dicek biasanya akan terjadi penebalan dinding rahim. Yang mana biasanya ini selalu diberikan obat untuk stimulasi membuat menjadi haid. Biasanya kalau haidnya sudah muncul, ya, teman-teman itu akan diberikan obat untuk sebagai induksi ovulasi. Biasanya diminum hari kedua atau ketiga selama 5 hari. Ya. Inilah yang akan diberikan pada hari ke-12. Disinilah teman dokter akan selalu balik lagi, ngecek apakah ada itu yang namanya telur yang besar. Apakah ada yang menjadi calonnya begitu. Sudah ada yang membesar belum? Itu. Nah setelah ngecek ini, oh mungkin ada yang matang begitu kan ya, atau mungkin ada yang gagal, tidak terjadi gitu ya. Nah ini teman-teman mesti perhatikan adalah tidak ada suatu formil yang dalam satu siklus itu pasti langsung berhasil ya. Karena obat yang diberikan itu belum tentu langsung manjur. Karena kalau misalnya dari pertama ini untuk induksi ovulasinya ternyata dosis sekian kurang, ya nanti yang siklus selanjutnya itu baru dosisnya ditambah. Biasanya begitu teman-teman. Tetapi untuk teman-teman yang udah ada nih telurnya mau matang gitu kan ya. Nah yang selanjutnya adalah kita harus bersenggama pada saat masa ovulasi itu. Bahkan ada beberapa dokter kalau nanti dicek mungkin hari ke-14 atau ke-15 nanti ini ada nih yang matang sudah cukup dominan begitu ya. Mungkin ada yang akan diberikan suntikan untuk dipecahkan, untuk dibuahi. Tetapi untuk teman-teman yang ya mohon maaf di sini kan nggak ada ya suntikan-suntikan semacam itu, kita bisa memakai tes LH di rumah ataupun ya dokternya nanti pasti akan kasih tahu ini sekian-sekian, kalau ada yang positif kasih tahu saya, nanti jangan lupa senggama. Biasanya begitu. Jadi itu sudah mendekati ada yang ovulasi. Apabila memang nanti ada tes ovulasi yang positif ataupun teman-teman diberikan suntikan untuk ovulasi, nanti dalam waktu 14 atau 2 minggu ke belakang itu ya ditunggu biasanya ada haid atau tidak.
kalau memang ternyata haidnya muncul, gagal misalnya ya, ini baru nanti akan dibuat lagi ulang ronde yang kedua, macam itu. Jadi memang harus dibutuhkan waktu yang sebenarnya nggak satu bulan juga sebenarnya nggak cukup, karena ya mesti beberapa bulan. Misalnya 3 siklus saja, misalnya 3 siklus haid aja sudah 3 bulan kan. Tetapi kan pada saat teman-teman datang pertama sebelumnya kan belum dicek apa-apa, bahkan mungkin ya baru haid, mungkin bisa lebih dari 3 bulan. Jadi rasanya akan sangat sedikit lebih masuk logika kalau teman-teman itu memberikan waktu kepada dokter ya. Dan yang mesti diingat adalah teman-teman harus punya waktu juga untuk ngecek ke dokter. Jadi banyak anggapan bahwa untuk promil hanya 1 kali datang cukup begitu ya. Mungkin itu bisa saja ya, tetapi pada saat kalau misalnya pertama kali teman-teman baru datang itu haidnya aja masih belum teratur, baru mau dibikin teratur, rasanya 1 kali untuk dicoba itu kurang ya untuk kunjungan ke dokter, karena di sini banyak sekali yang takut. Ya kita tahu lah yang namanya promil itu kan tidak di cover oleh BPJS, pasti harus bayar mandiri karena memang ini bukan penyakit. Jadi ya dari situ sudah takut-takut dengan biaya. Tetapi ya rasanya kalau cuma kontrol-kontrol saja selama itu belum IVF begitu ya, maksudnya bayi tabung, itu ya masih terjangkau lah ya. Ya memang harus ada ekstra waktu juga. Rasanya itu saja yang gambaran secara umumnya. Kalau memang ternyata 1 promil ini gagal, nanti akan diulang lagi. Dengan mungkin, ya siapa tahu nanti obat yang sebelumnya itu gagal ya akan dinaikkan dosisnya atau diganti obatnya. Nah, dalam proses promil yang panjang ini, kan teman-teman tahu nggak cuma sebulan, nggak mungkin 1 ketemu. Itu teman-teman sudah harus memulai dengan hidup sehat, olahraga dan makanan-makanan yang bergizi. Sayur-sayuran, bukan lagi goreng-gorengan, KFC, apa segala macam gorengnya gitu. Itu sudah mulai ditinggalkan. Ini akan sangat membantu. Rasanya itu gambarannya secara umum. Saya harapkan semoga teman-teman semua di sini yang ingin promil ke dokter tidak usah takut, tinggal datang aja ke dokter kandungan kesayangan teman-teman. Pasti berhasil, karena kalau permasalahannya haid yang tidak teratur, dibikin teratur, itu biasanya kemungkinannya itu akan lebih berhasil dibandingkan yang punya masalah tuba, masalah yang ada miyom atau yang lain-lain begitu ya. Semoga di sini teman-teman semua bisa hamil. Akhir kata saya Dr. Evanes ingin mengucapkan terima kasih. Oh, I can sing,